Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Badung. Kepada Bapak Ali Suharman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan para alim, ulama, sesepuh bini sepuh serta ustaz-ustazah yang kami hormati dari jajaran Angkasa Pura dan jajarannya. Kemudian yang kami hormati dari pengurus Tilawati Provinsi Bali serta KPA Abdullah Ibnu Mas'ud Kecamatan Kuta Selatan ya, Kecamatan dan para ustaz-ustazah yang di TPP serta wali santri dan wabil khusus para wisudawan, wisudawati yang telah menghatamkan tilawatinya. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bangun tidur kita berdoa ya. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Alhamdulillah kita dibangunkan setelah dimatikannya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita akan kembali kepadanya. Nanti ya, patut kita syukuri sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi di sini. Yang kedua tentunya salam serta salawat semoga atas curah junjungan kita, uswah hasanah kita yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilan, zaman jahiliyah ke zaman yang terang menerang, yaitu dinul Islam. Sebagai permakluman, jadi ya yang diundang itu adalah Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Ya, jadi kabupaten bukan wilayah. Karena beliau Bapak Arif Dipa Sanjaya SOS MSI ada kegiatan di luar kota, untuk itu mewakilkan ke saya selaku pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya ini dari TPP Nurul Mukmin yang sudah menyelenggarakan Khatmul Quran dan Tahfidz Quran, di mana anak-anak kita itu sudah mulai menunjukkan hasilnya. Ya. Sudah berapa angkatan Ustaz? Untuk TPP sudah berapa kali mau wisuda? Baru pertama ya, baru pertama kali ya. Alhamdulillah ada 7 orang wisuda. Ini tentunya akan diikuti nanti yang berikutnya, kan tidak berjenjang setahun ya. Kira apa namanya? Wisudanya menamatkan tilawatinya. Jadi mungkin jilid 6 sekarang ada kurang lebih 20-an ya, lebih banyak lagi. Mungkin berikutnya mungkin lebih banyak lagi. Nah itu. Nah ini apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kepada Yayasan Angkasa Pura di bawah TPP Nurul Mukmin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi Kementerian Agama dari Ditjen
pendidikan Islam di agama Republik Indonesia, ada 3 kebijakan yang dituangkan dalam keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah perluasan akses, yang kedua itu adalah peningkatan mutu dan daya saing, dan yang ketiga adalah pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengelolaan perluasan akses ini adalah di mana angka pendidikan Islam itu semakin tahun, bahkan tidak semakin tahun, semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Artinya apa? Partisipasi masyarakat, baik itu lembaga pendidikan Islam maupun masyarakat Muslim, itu semakin menyadari bahwasanya pendidikan itu adalah sangat penting, terutama khususnya pendidikan Al-Quran. Jadi akses masyarakat yang mulai menyadari itu. Yang kedua, tentang mutu, ya, kualitas mutu dan daya saing. Ini para santri khususnya di Tilawati ini dijamin mutunya, yang sudah hatam dari Tilawati insya Allah sudah bacaannya bagus, ya, makhrij hurufnya sudah benar, ya, sehingga ini bisa diterjun ke masyarakat sebagai kader-kader umat nantinya, kader-kader pemimpin kita ke depan yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang soleh dan soleha. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pengelolaan manajemen, ya, pengelolaan pendidikan. Jadi dari segi pengelolaan manajemen, kemudian tata kelola lembaganya dan regulasi yang berlaku. Nah, ini menjadi kebijakan Kementerian Agama bahwasanya ketiga hal itu sangat penting dan menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian dari ketiga kebijakan itu, maka pendidikan Al-Quran khususnya, salah satunya kita hari ini adalah Hotmail Quran dan Tahfidz, ya. Ini merupakan pendidikan fondasi utama, ya, menjadi fondasi utama. Dimana kalau kita lihat, kita telah dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 750 ayat yang menjelaskan tentang ilmu, ya. Jadi begitu luar biasanya, ya. Nah, sehingga Al-Quran ini menjadi kewajiban bagi pendidikan Islam seluruh Indonesia untuk dipelajari. Di Al-Quran itu semua jenjang pendidikan Islam itu ada Al-Qurannya, karena itu merupakan fondasi awal. Kenapa pendidikan Al-Quran ini sangat penting? Nah, kita lihat kenyataannya di kehidupan sehari-hari, bahwasanya yang pertama itu adalah Al-Quran itu adalah apa? Menjadi pedoman hidup umat Muslim, ya, pedoman hidup. Yang kedua, pendidikan Al-Quran itu juga merupakan aset. Jadi bagi generasi kita untuk membangun bangsa Indonesia ini perlu tidak hanya kemampuan intelektual atau pengetahuan saja, tapi perlu iman dan takwanya harus dibangun yang kuat. Oleh karena itu, ya, antara iptek dan intak ini harus beriringan berjalan, sehingga dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ini diperlukan generasi-generasi yang soleh dan soleha yang memahami Islam secara kafah, ya. Dimana dengan belajar Al-Quran tentunya tidak hanya belajar membaca saja sebagaimana sampai tadi oleh panitia. Jadi bagaimana memahami Al-Quran sehingga bisa terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang mengatur hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, dan alam sekitar. Inilah yang menjadi pedoman kita, ya. Al-Quran menjadi pedomannya, ya. Nah, itu
kebijakan dari Kementerian Agama terkait dengan pendidikan Islam, khususnya TPQ. Jadi kalau di Kementerian Agama itu kita mengenal dengan lembaga pendidikan Quran. Nah, lembaga pendidikan Quran ini bermacam-macam, salah satunya TPQ itu. Ada Madin, ada Kontren, gitu. Jadi dibagi beberapa lagi. Nah, untuk itu dalam rangka wisuda Khatmul Quran ini dan tahfiz Quran ini, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Badung mengucapkan selamat kepada para santri ya, telah menyelesaikan hatam Qurannya dan hatam metode tilawatinya. Semoga ilmu yang diperoleh itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara, dan terutama bagi orang tua. Kenapa? Karena anak itu merupakan adalah aset kita di akhirat. Siapa lagi yang mendoakan kita ya? Salah satu amal yang membantu kita di akhirat adalah anak yang soleh. Mana anak-anak yang wisuda hari ini? Halo, anak yang wisuda hari ini mana? Nah itu ya, ilmunya itu tentunya digunakan salah satunya mendoakan orang tuanya ya, baik masih hidup, masih sehat orang tuanya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, baik yang sudah meninggal didoakan sehingga selamat dari siksa api neraka. Nah, itu. Yang kedua, ucapan terima kasih atas orang tua santri ya, yang telah percaya kepada TPQ Nurul Mukmin ya, di bawah Kementerian Agama ya. Ini menjadi modal besar bagi kita dalam membangun umat kita ya, bahwasanya pendidikan Al-Quran itu sangatlah penting ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Yang terakhir, kami selaku dari pemerintah, mewakili pemerintah Kementerian Agama khususnya, bahwasanya TPQ Nurul Mukmin ini sudah terdaftar ya di Kementerian Agama, dan regulasi terbaru bahwasanya Kementerian Agama memberikan apresiasi kepada ustazahnya ya, ustadz dan ustazahnya berupa insentif. Itu sudah dapat ya? Sudah dapat belum tadi? Untuk ustazah dari TPQ Nurul Mukmin, Pak Raji sudah ada dapat? Belum? Tahun kemarin aja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, TPQ Nurul Mukmin juga tahun ini sedang mengajukan BOP, bantuan operasional pendidikan, yang mudah-mudahan ini menjadi dimudahkan sehingga bisa lolos ya. BOP tahun ini bisa cair, bisa membantu untuk pelaksanaan TPQ Nurul Mukmin ini. Sehingga baik itu untuk operasional sarana prasarana maupun membantu dari ustadz-ustadzahnya ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf tadi saya salah jalan ya. Jadi saya mewakili Pak Kasih hanya di share itu rundown acara di TPQ Nurul Mukmin itu aja tentang informasi. Saya langsung ke musola sana, kok sepi, nggak ada orang itu tadi. Ya untungnya ada ibu-ibu juga mau kesini ngantar istrinya ya, saya ikut beliau ya. Alhamdulillah saya sampai di sini tadi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari TPQ Nurul Mukmin, khususnya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau di-sharingkan kepada kami Kementerian Agama, Kementerian Agama siap untuk melayani ya. Itu demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Ali Surahman.